Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, bertemu lagi dalam acara Mutiara Iman pagi ini di Kompas TV Jambi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dimudahkan usaha kita oleh Allah Subhanahu wa taala, murah rezekinya, panjang umurnya, dan segala apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang doa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku ini sesungguhnya dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Tapi dengan syarat adalah fal yastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya ada dua. Yang pertama menjalankan perintah-perintahnya, dan kedua beriman kepadanya. Pertama kita menjalankan perintah Allah, yang kedua kita beriman kepada Allah. Kalau ada orang melakukan doa, memohon sesuatu kepada Allah, syaratnya dipenuhi, menjalankan perintah Allah, beriman kepada Allah, maka la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Fatihah juga disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama na'budu dulu, yang kedua nasta'in. Pertama menyembah Allah dulu, yang kedua nasta'in, minta tolong kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mau minta tolong kepada orang kalau kita tidak kenal orang? Ya otomatis lebih dominan ditolak daripada diterima. Ketika kita menyembah Allah itu supaya kita ini dikenal oleh Allah. Apakah Allah nggak kenal kita? Allah kenal, cuman kita ini tidak dekat kepada Allah, maka Allah juga tidak dekat kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Karena itu kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta tolong. Pendengar, pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya doa-doa kita itu diijabah oleh Allah? Banyak sekali caranya. Di antaranya di dalam sebuah kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, Imam Baijuri menjelaskan seseorang apabila ingin doanya itu diijabah oleh Allah, maka ketika dia berdoa itu menggunakan Asmaul A'dzam, menggunakan nama-nama Allah yang agung. Lalu Ismul A'dzam di situ adalah dijelaskan adalah kata-kata Allah. Maka ketika kita berdoa, biasanya kita menggunakan Allahumma. Maka ketika seseorang itu berdoa dengan menyebut Allahumma, umpamanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, menggunakan Ismul A'dzam Allah, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, loh ternyata
sudah berkali-kali berdoa dengan Allah, menyebut nama Allah dan itu adalah ismu a'dzam, ternyata kenapa doa itu belum diijabah? Beliau menyampaikan salah satu syarat yang paling agung, yang paling besar yang harus dilakukan oleh orang yang berdoa, yang ketika dia menggunakan ismul a'dzam itu tadi, yaitu kata Allah, maka salah satu syarat yang besar, yang sulit dan berat adalah aklul halali, memakan barang yang halal. Yang masuk ke dalam perut kita ini adalah barang-barang yang halal, barang-barang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir doa akan diijabah kalau di dalam perutnya masih terselip barang-barang haram. Di antara barang-barang haram ini bisa terjadi ketika kita punya harta, harta kita ini belum dikeluarkan zakatnya. Akhirnya apa? Memakan harta orang lain, hak orang lain yang seharusnya kita berikan kepada orang, lalu termakan di kita. Atau ketika kita punya anak yatim, memelihara anak yatim, diserai anak yatim, nah hartanya anak yatim termakan oleh kita. Bagaimana mungkin doa kita akan dijabah oleh Allah walaupun di situ sudah menggunakan ismul a'dzam Allahumma. Imam Nawawi menyebutkan yang disebut dengan ismul a'dzam itu adalah kalimah ya hayyu ya qayyum, itu adalah ismul a'dzam. Itu menurut Imam Nawawi radhiyallahu an rahimahullahu taala. Maka ketika seseorang itu minta kepada Allah dengan menggunakan ismul a'dzam, maka doa itu akan diijabah oleh Allah dengan syarat menghindari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan lagi ketika kita berdoa itu supaya diijabah oleh Allah? Salah satu di antaranya adalah doa pada saat sujud terakhir. Kenapa kok begitu? Dalam sebuah riwayat disebutkan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah pada saat ia sujud. Ketika seseorang sedang sujud, maka itu saat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fa'aktsirud du'a, perbanyak doa. Maka ketika kita melihat ada orang sholat sujud terakhir lama-lama, berarti dia itu sedang minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu boleh? Tentu saja boleh, karena Allah yang memerintahkan seperti itu. Allah yang nyuruh seperti itu. Seseorang ketika di dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, itu boleh. Imam Ghazali ketika ditanya mana yang lebih bagus, ibadah itu karena takut kepada Allah atau karena rojak kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, beliau menyampaikan al-ibadatu ma'ar rojai afdalu, beribadah dengan penuh pengharapan itu lebih utama daripada ibadah karena takut kepada Allah. Beliau sampaikan li'annar roja'a yuhibbul mahabbah yurisul mahabbah, li'annar roja'a yurisul mahabbah, karena orang yang beribadah yang diikuti dengan rojak, mengharap sesuatu kepada Allah, rojaknya itu ujung-ujungnya akan menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu yurisul qunut, sementara orang yang takut dalam ibadah itu akan menimbulkan putus asa, yang ujung-ujungnya banyak penyakit pada diri seseorang yang takut itu. Memang orang yang takut biasanya gampang sekali sakit, diantaranya sakit kembung. Maka jangan heran ketika ada suami keluar kerja sehat, pulang kembung lagi, besok kerja sehat lagi, pulang kembung lagi, itu berarti takut sama istrinya yang seperti itu. Maka takut itu akan menimbulkan keputusasaan, dan putus asa itu akan menimbulkan banyak penyakit. Oleh karena itu, ibadah disertai dengan roja, ibadah disertai dengan minta, pengharapan kepada Allah, itu lebih utama menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, maka pada saat sujud terakhir itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka saat itu berdoalah.
Ketika seorang istri pengen suaminya selamat, sujud terakhir dia berdoa, ya Allah selamatkan suamiku. Ketika seorang istri pengen suaminya betah di rumah, berdoa setelah membaca tasbih tadi, ya Allah betahkanlah suamiku di rumah ini, disambut dengan senyum, disambut dengan ramah, disediakan apa yang diperlukan oleh suaminya. Maka dengan seperti itu doa pada saat sujud itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun urusan kita, apapun masalah kita ketika doa pada saat sujud itu. Bahkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i, Imam Syirazi menyebutkan dalam riwayatnya di situ, wa yustajabu qabla ayyurfa'a. Doa itu sudah diijabah oleh Allah sebelum kepalanya diangkat dari tempat sujud. Ini urusan sudah diijabah. Masalahnya sekarang sudah dikasih apa belum? Memang semua manusia itu dikasih rezeki oleh Allah, akan tetapi antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang langsung dikasih, ada yang rezekinya ditahan dulu. Sama dengan seperti itu. Doa langsung diijabah oleh Allah, tapi ada yang langsung dikasih saat itu, ada yang langsung dikasih 1 jam setelah itu, ada yang dikasih besok, ada yang dikasih seminggu lagi, ada yang dikasih sebulan lagi. Allah yang paling tahu kapan waktunya yang tepat untuk menerima dan memperoleh doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang jelas ketika seseorang berdoa pada saat sujud, yustajabu qabla ayyurfa, diijabah sebelum kepalanya diangkat. Oleh karena itu, ketika kita sholat jangan lupa minta sesuatu kepada Allah. Boleh. Loh, nanti ketika kita nambah-nambahi bacaan-bacaan sholat di dalam sholat itu nanti batal. Kalau batal sholat itu adalah ketika kita ngomong dengan orang. Kalau kita ngomong dengan Allah di dalam sholat tidak batal. Ngomong dengan Allah ini bukan dengan manusia. Walaupun kalimatnya adalah kalimat bahasa Arab seperti subhanallah, alhamdulillah, seperti itu. Kalau ngomongnya dengan manusia batal. Sebuah riwayat menyebutkan suatu ketika Muawiyah itu sholat di belakang jadi makmum. Kemudian sebelah Muawiyah itu bersin, bersin. Lalu setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah jawab, yarhamukallah. Dia jawab lagi, yahdibukumullah. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW tegur dia, siapa tadi yang membaca ini ya Rasul? Muawiyah dan ini. Disebutkan seperti itu. Lalu Rasulullah sampaikan tidak boleh sholat ngomong dengan sesama manusia seperti itu. Itu dinyatakan Rasulullah sebagai komunikasi antara satu dengan yang lain. Dan sholatnya pada saat itu batal karena Muawiyah ini tidak tahu itu membatalkan sholat. Maka Rasulullah tidak menyuruh mengulang sholatnya. Bukan berarti itu dibenarkan, akan tetapi itu tidak boleh karena Rasulullah melarang tidak boleh ngomong sesama manusia seperti itu walaupun dengan kalimat-kalimat tasbih, tapi isinya adalah komunikasi antara satu dengan yang lain. Dan Muawiyah tidak disuruh sholat ngulang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Muawiyah memang tidak tahu. Karena tidak tahu seperti itulah makanya sholatnya tetap sah. Tapi kalau sudah tahu maka sholatnya jadi batal. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah ngomong dengan manusia. Dan bahkan ketika kita sholat lalu umpamanya ini umpamanya kita di zaman Rasul nih, Rasulullah mengucapkan salam assalamualaikum, kita boleh menjawab waalaikumsalam ya Rasulullah. Boleh, tidak batal sholat kita. Kenapa? Karena kita ngomongnya ini bukan dengan orang biasa, kita ngomongnya itu adalah dengan kekasih Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ngomong seperti itu, menjawab salam Rasulullah itu tidak membatalkan sholat kita. Dan itu dulu pernah ditegurkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang ketika Rasulullah menyampaikan salam tidak menjawab. Lalu sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, aku sedang sholat sehingga aku tidak bisa menjawab salammu. Lalu Rasulullah sampaikan, kalau Allah dan Rasulnya menyampaikan salam maka harus menjawab. Dan bahkan di dalam sholat pun kita juga menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini artinya apa? Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika seseorang berdoa pada saat sujud itu cepat sekali diijabah oleh Allah. Karenanya
Mari di dalam sholat kita jangan lupakan kita minta sesuatu kepada Allah, baik keperluan dunia maupun keperluan akhirat, baik untuk anak-anak maupun keluarga. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.